Seorang Algojo Dao telah jatuh. Kematian semacam ini benar-benar tidak bermartabat. Lingkungan sekitar benar-benar hening. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua ketakutan dengan pemandangan ini. Pria itu seperti dewa iblis. Hanya dengan satu serangan tombak, dia telah membunuh raja dari tanah suci segala awal dan mengubahnya menjadi mayat di depan dewa suci mereka. Dia berdiri di sana sendirian, mengintimidasi seluruh tanah suci. Siapa yang berani melakukan hal ini? Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani menjadi begitu tidak terkendali. Tombak hitam itu sangat tajam, dan hampir menyentuh dahi penguasa suci segala awal. Teguk. Di tengah kerumunan, seseorang menelan seteguk air liur dengan susah payah, hampir tercekik. Aura dari pria yang mirip iblis ini membuat tubuh seseorang terasa seperti akan meledak. Siapa? Kamu? Seorang penatua dari tanah suci segala awal bertanya dengan suara gemetar. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Saat ini, situasi mereka mengkhawatirkan, dan reputasi mereka telah benar-benar hancur. Tindakan diam pria ini lebih buruk daripada membunuh mereka semua. Ekspresi Ye Fan sangat tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kemanapun tatapannya melintas, orang-orang dari tanah suci segala awal tidak berani menatap matanya. Mereka hanya bisa menundukkan kepala. Hanya beberapa orang yang mengertakkan gigi. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mata mereka dingin, dan mereka mengepalkan tangan. Mereka tidak berani bertindak sembrono, karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Ye Fan menoleh. Dia mengangkat tombak hitam di tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ujung tombak yang tajam itu langsung mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Puff! Salah satu dari mereka segera berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan seorang tetua yang kuat pun tidak cukup dan hancur seperti guci porselen. Kemudian, Ye Fan mengarahkan tombak hitam itu beberapa kali lagi. Yang lain semua berteriak saat darah mengalir dari alis mereka. Tubuh mereka berubah menjadi pasta berdarah, dan mereka mati dengan kejam. Kau ingin membunuh seorang jenius. Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Kata-kata Ye Fan tanpa emosi, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, di telinga orang lain, rasanya sangat berbeda. Rasanya seperti badai yang mengamuk. Apakah itu orang-orang dari tanah suci segala awal atau berbagai puncak gunung, semua kultivator tercengang. Orang macam apa ini? Memandang ke bawah ke tanah suci, aura pembunuhnya memenuhi udara, membuat orang merasa hormat. Pada saat ini, Ye Fan tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan tombak di tangannya untuk menekan dewa suci dan meremehkan kerumunan, menyebabkan semua orang diam karena takut. Hari ini, sesuatu yang menghancurkan bumi mungkin terjadi. Jika keberadaan seperti dewa iblis ini membunuh semua orang dari tanah suci dari segala awal di sini, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar yang akan menyapu dunia. Tidak ada yang berbicara. Bahkan berbagai ras kuno menahan nafas saat mereka diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Orang ini terlalu mendominasi, dia menekan tanah suci. Akhirnya, Ye Fan mengarahkan tombak ke langit dan meninggalkan dahi Tuan Suci segala awal. Dia tidak membunuhnya. Baru saja, dia telah membunuh beberapa tetua sekte dan seorang Algojo Dao, dan itu kurang lebih sudah cukup. Dia tidak ingin memulai pembantaian terhadap tanah suci dari segala awal. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia, atau ras kuno hanya akan mendapatkan keuntungan darinya. Tetesan darah mengalir dari dahi Tuan Suci segala awal, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Itu seperti sebuah gunung besar yang menekan tubuhnya. Niat bertarung yang tajam itu membuatnya sulit untuk melawan. Hanya ketika Ye Fan pergi ke kejauhan, dia tampak pingsan. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Jika bukan karena keberadaan tertinggi yang mendukungnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Tanah suci dari segala awal telah dikalahkan sepenuhnya. Terlepas dari anak suci yang bukan tandingan Ye Tong, hal yang paling disesalkan adalah mereka diintimidasi oleh karakter misterius ini sendirian. Tidak ada seorang pun di tanah suci ini yang bisa mengangkat kepala mereka. Tidak ada yang bersuara. Mereka melihat punggung Ye Fan dan mengawasinya pergi selangkah demi selangkah. Mereka semua merasa seolah-olah baru saja selamat dari bencana. Baru setelah sekian lama mereka menemukan bahwa tubuh mereka dipenuhi keringat dingin dan tubuh mereka sedingin es. Boom! Akhirnya, jurang roh api dan gunung-gunung di sekitarnya tidak lagi diam. Sebuah keributan bergemuruh ke langit. Setelah suasana tegang berlalu, semua orang tidak bisa tidak berdiskusi. Siapa sebenarnya ini? Dia benar-benar terlalu kuat, menekan tanah suci dari segala awal dengan sendirinya. Dia benar-benar seperti dewa. Mengapa saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia benar-benar seseorang yang muncul entah dari mana.
Tidak jauh dari situ, Ye Tong sudah selesai menyiapkan platform formasi. Dia sudah membuka gerbang kosong, tapi ketika dia melihat pemandangan barusan, dia berhenti lagi. Terima kasih, Paman. Ye Fan mengangguk dan mengungkapkan senyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menekan ke arah lain dengan tombaknya di tangan. Itu adalah area pengamatan untuk berbagai ras kuno. Ada banyak makhluk kuno yang kuat di sana. Saat ini, dia bahagia dan tak kenal takut. Dia berjalan dengan langkah besar. Jelas bahwa dia akan membunuh 3 Dao Severer lainnya. Jenis tindakan ini segera memicu keributan besar. Ini terlalu berani, secara langsung memaksa masuk ke berbagai ras tanpa peduli. Dia benar-benar berani melakukan ini. Banyak kultivator ras manusia membelalakan mata. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya berbagai ras kuno? Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang tidak peduli sama sekali. Huff. Di wilayah ras kuno, ada orang yang segera mengeluarkan dengusan dingin ketidakpuasan. Banyak tatapan dingin melihat ke atas. Namun, Ye Fan mengabaikan mereka semua. Dia mengangkat tombak hitamnya dan berjalan maju dengan langkah besar, seolah-olah dia memasuki tanah tak berpenghuni. Dia mengabaikan semua orang. Di matanya, hanya ada 3 Dao Severer yang menyerangnya bersama dengan Myriad Beginning King. Mereka juga yang ingin menyakiti Tong sejak awal. Benar-benar berani, menyerbu ke area pandang ras kita. Apa kau benar-benar berpikir kami adalah udara tipis? Seseorang menghasut, ingin bergabung dengan beberapa ras besar untuk mengambil tindakan bersama dan membunuh Ye Fan. Ye Fan sederhana dan langsung. Dia mengangkat tombaknya dan cahaya hitam tajam melesat keluar. Kepala sosok ras kuno yang kuat itu meledak dan dia mati di tempat. Dia bahkan tidak meliriknya dan terus maju. Dia tidak memperhatikan para ahli dari berbagai ras di sekitarnya dan hanya menatap 3 orang di kejauhan. Kalian, semuanya, apa kalian melihat ini? Bunuh dia. Seseorang dari ras ini meraung dengan marah. Seorang ahli tertinggi telah mati tanpa alasan, dan mereka tidak tahan lagi. Mereka ingin menghasut ras lain untuk mengambil tindakan juga. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Kalian lebih baik tidak memaksaku. Ketika Ye Fan melihat seseorang akan mengambil tindakan, matanya langsung berkobar saat dia menyapu pandangannya ke sekelompok orang ini. Buk. Semua orang menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Orang ini terlalu kuat. Hanya tatapan berkobar semacam ini sudah cukup untuk membuat pikiran seseorang hampir runtuh. Bunuh. Bagaimana kita bisa membiarkan seorang manusia begitu kurang ajar? Seseorang berteriak dengan keras, mendorong semua orang untuk menyerang bersama. Total lebih dari 20 orang mengambil tindakan. Mereka berasal dari 2 ras, dan mereka merasa sangat marah atas sikap Ye Fan yang mendominasi dan mendominasi. Mereka merasa bahwa dia telah menyinggung harga diri mereka. Pada saat itu, petir melesat ke segala arah dan harta Dao bertabrakan. Semua jenis cahaya bercampur menjadi satu, membentuk lautan magis yang mempesona. Banyak rantai tatanan ilahi terjalin. Ketika dihadapkan dengan semua ini, Ye Fan langsung mengacungkan tombaknya yang besar. Tombak ilahi hitam menekan ke bawah sampai kekosongan terdistorsi dan mengeluarkan suara wuwu yang menakutkan. Ada 8 atau 9 orang yang segera berubah menjadi pasta berdarah. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu serangan tombak pun. Ekspresi Ye Fan tenang saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Tombak besar itu bergetar, dan ujung tombak hitam itu melepaskan hamparan riak yang menyebar seperti gelombang laut. Ini adalah gelombang tombak. Ini adalah perwujudan dari tanda Dao. Itu secepat aurora. Tangisan menyedihkan terdengar, dan selusin atau lebih orang yang tersisa semuanya kehilangan nyawa. Mereka berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua orang merasa ngeri. Orang ini benar-benar tidak peduli dengan apapun. Dia tidak peduli dengan apapun. Jika ada dewa yang menghalanginya, dia akan membunuh dewa. Jika seorang Buddha menghalangi jalannya, dia akan membunuh seorang Buddha. Dia memasuki area pengamatan ras kuno sendirian, dan ketika dia menemukan penghalang, dia tetap membunuh mereka tanpa ragu-ragu sedikit pun. Dia sepertinya tidak peduli sedikit pun. Dia menghadapi 2 ras yang kuat, namun dia membantai mereka seperti sayuran. Ini benar-benar ganas. Siapa sebenarnya orang ini? Membunuh ahli ras kuno semudah menghancurkan anak ayam kecil. Di belakang, para kultivator ras manusia semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu ganas sebelumnya. Dia sama sekali tidak menampakkan wajahnya. Semua yang menghalangi jalannya dibunuh tanpa ampun. Dari mana ahli ini berasal? Langkah kaki Ye Fan tidak berhenti sepanjang waktu.
Dia terus berjalan maju, membunuh lebih dari 20 orang dengan 2 serangan tombak, meninggalkan 2 ras besar dalam keadaan menyedihkan. Ini benar-benar mengintimidasi ras kuno lainnya. Dari mana orang ganas ini berasal? Siapa sebenarnya kamu? Seseorang dari ras raja yang terkenal berteriak. Namaku tidak penting. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian semua, tapi tolong jangan hentikan aku. Hari ini, saya akan membunuh ketiganya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ye Fan dengan tenang berbicara. Bahkan orang-orang dari ras kuno pun ketakutan. Orang ini membawa tombak besar hitam dan berjalan begitu saja. Dia bahkan tidak menatap mereka. Aura yang menakutkan membuat mereka gemetar. Apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Suara ras kuno itu dingin. Wajahnya tenggelam, dan ekspresinya sangat jelek. Seketika, sekelompok orang mengelilinginya. Itu karena ini bukan ahli Dao Severing biasa. Namanya mengguncang ras kuno, dan dia berdiri di anak tangga kecil keenam dari alam pemutusan Dao. Dia bisa meremehkan semua raja muda. Namun, Ye Fan tidak berhenti sama sekali. Dia tidak memperhatikannya dan menatap lurus ke depan. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke 3 ahli Dao Severing lainnya. Dia telah mengidentifikasi targetnya. Kurang ajar. Di samping, mata vertikal berbentuk belah ketupat di dahi pria tua itu terbuka dalam kemarahan. Itu menyerangkan seberkas cahaya yang berkobar yang menembus kehampaan dan menebas ke arah dahi Ye Fan. Dia sudah berkultivasi di alam pemutusan Dao selama lebih dari 1000 tahun. Dia yakin bahwa dia bisa meremehkan semua raja muda. Pada saat ini, dia diremehkan oleh Ye Fan. Dia langsung marah. Ye Fan melambaikan tombaknya yang besar dan menghantamkannya ke berkas cahaya. Seolah-olah dia telah menghancurkan kristal. Dia kemudian meraung dan menerkam ke arah target di depannya. Kau. Ekspresi ketiga ahli ras kuno itu berubah. Mereka tidak menyangka Ye Fan begitu mendominasi. Dia langsung menyerbu ke wilayah ras kuno dan tidak akan berhenti sampai dia membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Salah satu dari ketiganya berteriak. Aku ingin membunuh kalian bertiga. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikanku. Mereka yang berani menghalangi jalanku akan dibunuh. Ye Fan berteriak. Weng. Kekosongan itu bergetar. Dia mengubah tombak hitam menjadi pedang tajam di tempat. Dia memegangnya dengan satu tangan dan membacok ke bawah. Dentang. Semua orang terkejut. Sebuah tanda berdarah muncul di antara alis ahli Dao Severing ini dan dengan cepat meluas ke kakinya. Kemudian, dengan suara puh, hamparan darah yang besar memercik keluar. Tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh ke samping. Ye Fan seperti dewa iblis. Rambut hitamnya menari-nari. Dia berbalik dan menunjuk dengan tombak dewa di tangannya. Dengan suara hong, puluhan harta karun sihir dihancurkan. Dia lebih cepat dari kilat dan mengesampingkan 9 jenis hukum alam. Dengan suara puh, ujung tombak yang tajam menembus ruang di antara alis ahli Dao Severing. Semua orang tercengang. Ye Fan membunuh ahli tingkat raja ini seperti sedang mencabut rumput. Dia tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Tetesan darah mengalir ke batang tombak. Wajah orang ini penuh dengan kengerian dan ekspresinya membeku. Bunuh. Baru saja, sekelompok orang telah bergegas mendekat. Mereka bahkan belum selesai meneriakkan kata, bunuh, namun 2 ahli Dao Severing telah mati dengan kejam. Ini membuat mereka terguncang. Ye Fan menggerakkan tombak ilahi dan menyapu. Kelompok ahli ras kuno ini semua berteriak dengan sedih. Garis cahaya yang berkobar yang panjangnya beberapa ratus zang menyapu wilayah ini. Semua orang terpotong menjadi 2 di bagian pinggang dan jatuh ke dalam genangan darah. Giliranmu sekarang. Ye Fan menatap orang ketiga. Tombaknya menusuk dengan anggun. Tidak ada gerakan yang rumit dan dia kembali ke kondisi alaminya. Orang ini meraung dengan keras. Sisik di tubuhnya berputar-putar dan berubah menjadi senjata pembunuh saat dia membacok. Selain itu, semua jenis cahaya Dao berkedip-kedip. Dia menunjukkan hukum alamnya yang paling kejam dan meningkatkan kultivasinya hingga batasnya untuk melawan musuh besar ini. Namun, semuanya sia-sia. Tombak Ye Fan menghancurkan ruang hampa dan memusnahkan hamparan besar ketiadaan. Semua rantai tatanan ilahi dan lusinan harta karun kuno berubah menjadi bubuk halus. Tombak Ye Fan menembus dadanya. Hujan darah berhamburan, berubah menjadi abu bahkan sebelum mendarat di tanah. Seluruh tubuh ahli Dao Severing ini berubah menjadi cahaya dan menguap sepenuhnya dalam sekejap. Tubuh dan jiwanya hancur. Ekspresi Ye Fan tenang saat dia berjalan kembali. Tombak hitam di tangannya menunjuk ke kiri dan ke kanan, menuai satu demi satu nyawa. Mereka yang baru saja bergegas semuanya terbunuh. Kamu pantas mati.
Ekspresi Yevan dingin saat dia berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin bermusuhan dengan Anda, tetapi jangan paksakan tangan saya. Kalian semua, serang. Seseorang berteriak dari belakang dan memberi perintah atas nama tingkat Raja Veteran. Sekelompok orang bergegas mendekat. Namun, bahkan para ahli ras yang lebih kuno memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak bergerak sama sekali dan tidak berani melangkah maju. Penampilan Yevan barusan terlalu mengejutkan. Itu mengintimidasi sebagian besar orang, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka yang benar-benar melangkah maju adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Boom! Orang tua dengan mata vertikal di dahinya mengeluarkan raungan panjang. Sebuah roda berharga muncul di atas kepalanya, dan dia memegang pedang naga di tangannya sambil menebas. Tombak di tangan Yevan bergetar. Untuk pertama kalinya, dia mengaktifkan potensi di dalam tubuhnya dan memanjangkannya di sepanjang batang tombak. Itu adalah semacam fluktuasi yang tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh tombak hitam mengeluarkan suara seperti tsunami dan mekar dengan cahaya yang berkobar. Pada saat ini, tubuh tombak itu sepertinya berubah menjadi naga. Seekor naga hitam yang memiliki kehidupan telah terbangun, dan aura yang menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah lautan bintang sedang mendidih. Di ujung tombak, puluhan ribu helai cahaya hitam meledak dan benar-benar menenggelamkan tempat ini. Di mata dunia, hanya ada tombak dewa hitam yang tersisa. Boom! Tombak Yevan menusuk keluar, dan suara gunung runtuh dan tsunami terdengar. Langit di segala arah hancur, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar. Pedang naga di tangan Lao Wang berubah menjadi bubuk di tempat, dan roda berharga di atas kepalanya juga meledak. Tombak ini langsung memaku dia ke udara. Puff! Yevan mencabut tombaknya, dan kemudian dengan sapuan yang kuat, kepala yang meneteskan darah terbang ke atas, jatuh dari leher, terbang keluar. Yevan bahkan tidak melihatnya dan terus maju. Namun, mereka yang menghalanginya semuanya terbunuh dengan satu serangan. Sepanjang jalan, darah bermekaran, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Kemudian, para ahli ras kuno mundur seperti air pasang dan membuka jalan. Seolah-olah mereka sedang menghindari dewa atau iblis. Wajah mereka semua pucat. Ini, semua orang dari umat manusia terkejut. Mereka sama sekali tidak berani mempercayai semua yang telah terjadi. Chapter 1032 Badai terus berlanjut. Yevan memegang tombak di satu tangan saat dia berjalan keluar dari area pengamatan ras kuno. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi. Ujung tombak yang tajam itu meneteskan darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia seperti dewa iblis. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tak terhentikan. Dia telah membunuh total 5 Algojo Dao, semuanya ditikam sampai mati dengan satu tombak. Tubuh tombak hitam dan darah merah terang membentuk kontras yang mencolok. Itu membuat semua orang merasakan kedinginan dari lubuk hati mereka, dan bahkan tulang-tulang mereka terasa dingin. Seberapa kuat dia bisa membunuh beberapa Algojo Dao dengan satu tombak? Raja dari semua permulaan adalah satu hal, tapi raja tua terakhir berdiri di anak tangga kecil ke-6 dari Algojo Dao. Siapa sebenarnya dia? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ini adalah pertanyaan di hati semua orang. Tidak ada cara untuk menebak, dan tidak ada jawaban. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya pengguna tombak hitam ini. Jurang roh api mendidih, dan puncak-puncak gunung di sekitarnya berteriak-teriak. Semua orang sedang berdiskusi. Semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkan, dan itu membuat hati semua orang melonjak dengan emosi. Dia berani membantai ras kuno sendirian, dan seolah-olah dia berjalan di tanah datar di tengah-tengah puluhan ribu ras. Bagaimana mungkin orang sekuat itu tidak dikenal? Masa lalu seperti apa yang dia miliki? Ini bukanlah pertarungan besar yang menentukan, melainkan intimidasi dari seorang ahli yang berdiri di atas semua ras. Itu menyulut emosi semua orang, dan tempat ini menjadi gempar. Tirai jatuh pada pertempuran besar Yetong dan Mosue. Namun, tempat ini menjadi lebih gelisah. Semua orang tahu bahwa ombak masih berlanjut. Yevan menatap Algojo Dao tidak terlalu jauh. Ekspresinya tenang, dan dia mencengkeram tombak yang meneteskan darah. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Apakah dia akan mengambil tindakan terhadap dua jenderal yang cakap dari Pangeran Surgawi? Semua orang berteriak karena khawatir. Bahkan ras kuno pun tercengang. Mereka semua menahan nafas dan menyaksikan pertempuran dalam diam. Mereka ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan iblis ini. Di dunia saat ini, Pangeran Surgawi bagaikan matahari di langit. Dia bertarung sampai semua ahli di dunia menjadi pucat. Dimanapun dia lewat, para pahlawan akan mundur, dan semua ras akan gemetar.
Bisa dikatakan bahwa bahkan di dunia yang besar ini, Pangeran Langit akan sulit menemukan lawan. Setiap kata dan tindakannya akan diawasi oleh orang lain, dan bahkan pelayan yang dia kirimkan akan membuat orang lain merasa takut. Kalian semua juga tidak boleh pergi. Kalian semua harus meninggalkan hidup kalian. Ye Fan berbicara, mengucapkan kata-kata ini. Semua orang mengatupkan gigi dan menghirup udara dingin. Siapa tuan ini? Ini terlalu ganas. Ini hanyalah deklarasi perang melawan Pangeran Surgawi. Ekspresi mereka tidak berubah, tapi kata-kata mereka juga tidak baik, karena orang ini sama sekali tidak menatap matanya. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Apa kau pikir kau Huang Sudao atau Unicorn Api? Beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu. Jika tuanku datang, dia akan memusnahkan semua fisik suci dan klan manusia nomor 1, apalagi kamu. Ye Fan sangat tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan tombak di tangannya. Ujung tombak itu dingin dan menakutkan, berkedip-kedip dengan kilau keemasan gelap. Di depan mereka, pangeran kecil dari ras Dewa Iblis memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Orang misterius ini telah melibatkannya dalam masalah ini. Orang ini siap untuk memusnahkan mereka semua. Meskipun dia marah di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Barusan, serangan orang ini terlihat jelas bagi semua orang. Dia jelas merupakan karakter yang kuat dan kejam. Dia bahkan menduga bahwa salah satu pangeran kuno telah datang. Jika tidak, bagaimana mungkin ada kehebatan pertempuran yang membuatnya bergidik ketakutan? Di samping, Dong Fang Ye, Yao Yue Kong, dan yang lainnya semuanya tertawa. Mereka senang bahwa seseorang yang kejam telah muncul untuk mencari orang-orang ini dan membunuh mereka semua. Ye Fan dan tombak hitam menjadi satu. Mereka menembus kehampaan dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Ujung tombak diarahkan ke depan, dan riak cahaya itu menyelimuti ketiga orang itu pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan ilahi yang dapat menggulingkan gunung dan membalikkan lautan, satu orang dan satu tombak bersatu. Seolah-olah mereka telah membawa seluruh alam semesta untuk menghancurkan dan menghancurkan kehampaan. Dentang. Pangeran Muda Dewa Iblis adalah orang pertama yang mengubah ekspresinya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan 9 bendera besar yang berkibar tertiup angin. Seolah-olah 9 dewa iblis kuno yang hebat telah muncul pada saat yang sama dan melindunginya di dalam. Kabut hitam melonjak. Namun, yang pertama yang ditargetkan Ye Fan justru adalah dia. Tombak di tangannya menyapu secara horizontal. Itu setajam pisau panjang, dan dengan gelombang suara dentang logam, percikan api terbang ke segala arah. 9 bendera besar semuanya dipatahkan oleh tombak hitam. Tangan Pangeran Muda Ras Dewa Iblis bergerak, dan rune muncul satu demi satu untuk melindungi tubuh aslinya. Dahinya bersinar terang, dan semua jenis senjata melesat keluar dari sela-sela alisnya seperti 100 bunga yang bermekaran. Dentang. Ye Fan mengguncang tubuh hitam tombak itu. Ujung tombak itu bergetar dan berubah menjadi ribuan hantu, menghancurkan semua senjata di depannya dan mengubahnya menjadi tumpukan besi tua. Ini bukan senjata biasa tapi harta karun rahasia dari ras Dewa Iblis. Namun, mereka tidak bisa lepas dari takdir hancur dan berubah menjadi debu dalam satu serangan. Pangeran Muda Ras Dewa Iblis menunjukkan ekspresi ngeri. Dia telah memutuskan daunnya selama 10 tahun dan tidak pernah dikalahkan. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa memblokir serangan pihak lain. Dia bersiul dengan jelas dan meludahkan perisai dari mulutnya. Ini adalah senjata rahasia yang telah disempurnakan secara pribadi oleh seorang raja kuno dari ras tersebut. Meskipun itu bukan artefak Sein, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang biasa. Itu digunakan untuk melindungi hidup seseorang. Semua jenis tanda Dao terjalin di perisai itu. Mereka adalah bunga, burung, ikan, dan serangga kuno. Ada aura Dao agung yang sederhana dan tanpa hiasan. Aura itu memancarkan cahaya putih berkilau dan melindungi tubuhnya. Ye Fan berteriak ringan dan menusuk ke depan dengan sekuat tenaga. Pada awalnya, dia diblokir, tapi kemudian, tombak hitam itu bersinar dengan cahaya hitam dan menembus. Pada saat yang sama, ada kilatan darah. Tombak ini tidak hanya menembus perisai kuno tapi juga tenggorokan Pangeran Muda Ras Dewa Iblis. Kemudian, dia terbang seperti orang-orangan sawah dan berubah menjadi tumpukan debu di kehampaan. Boom! Pada saat ini, aura artefak Sein memenuhi udara dan dengan cepat menyerbu. Rasanya seperti sungai bintang yang jatuh dari 9 surga, luas dan tak terbatas. Apa yang menggerakkan gunung dan mengisi lautan? Langit yang runtuh. Tak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan fluktuasi yang menakutkan di depan mereka. Dua jenderal handal Pangeran Surgawi tidak bergerak ketika Pangeran Muda Dewa Iblis diserang.
Hanya pada saat inilah mereka mengeluarkan artefak Sein mereka yang rusak dan tiba-tiba menyerang dengan kejam. Ini adalah senjata rusak yang diberikan oleh Pangeran Surgawi kepada mereka. Itu berbentuk seperti belati tulang dan rusak parah. Selain gagangnya yang masih utuh, hanya ada bilah sepanjang 10 cm di bagian depan. Kedua cahaya itu berbenturan dan bertabrakan, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Tanah di bawah kaki mereka diratakan dan berubah menjadi debu. Dua jenderal handal Pangeran Surgawi mundur dan saling memandang dengan kaget. Orang ini mengeluarkan artefak Sein lebih lambat dari mereka, tapi dia bisa dengan cepat menghidupkan kembali senjata itu dan memblokir serangan mereka. Hal ini tidak baik bagi mereka. Mereka mundur dan memegang belati tulang itu bersama-sama. Mereka terus mengacungkannya dan melepaskan gelombang-gelombang dao, memotong lubang hitam satu demi satu di kehampaan. Namun, sulit bagi mereka untuk memblokir gerakan kaki Ye Fan. Mangkuk sedekah yang pecah itu seperti perisai, menghalangi semua serangan. Sementara itu, dia maju selangkah demi selangkah dengan tombak hitam di tangan. Siapa sebenarnya kamu? Siapa kamu? Orang yang akan mengirimmu dalam perjalanan. Ye Fan berkata dengan kejam. Mereka berdua mengeluarkan raungan panjang. Mata vertikal di antara alis seseorang terbuka, dan tanduk di dahi yang lain bersinar dengan cemerlang. Mereka mengaktifkan energi vital kehidupan mereka dan dengan panik menyalakannya. Mereka membawanya ke arah artefak suci untuk memblokir Ye Fan. Mereka tahu bahwa semuanya buruk. Kekuatan orang ini benar-benar terlalu menakutkan, cukup untuk melawan pangeran kuno. Mangkuk sedekah melepaskan cahaya, menghancurkan kehampaan dan bergegas mendekat. Mereka tidak punya pilihan selain melepaskannya. Belati tulang itu turun, dan dua artefak suci keduanya pecah berantakan. Ye Fan tidak peduli sama sekali. Bahkan jika mangkuk sedekah dihancurkan, itu tidak masalah. Dia menusuk dengan tombaknya. Harus dikatakan bahwa keduanya adalah ahli. Jika tidak, mereka tidak akan disebut sebagai jenderal yang cakap dari Pangeran Surgawi. Mereka telah lama menebang dao mereka selama bertahun-tahun, kultivasi mereka mencapai kesempurnaan. Mereka melepaskan keagungan ilahi dari mulut mereka dan mengendalikan semua jenis artefak yang berharga. Mereka sebenarnya bentrok beberapa kali dengan Ye Fan, tidak langsung kehilangan nyawa. Namun, ini masih tidak bisa mengubah apapun. Ye Fan menunjuk ke arah timur dan menyerang ke arah barat. Tombak hitam melepaskan serangan terakhir. Keduanya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semua tulang di tubuh mereka patah, dan mereka terbang keluar seperti dua gumpalan lumpur. Tiba-tiba, api ilahi melonjak dalam kehampaan, secara terpisah terbang keluar dari tubuh mereka dan menyatu menjadi seberkas cahaya berbentuk manusia. Siapa yang berani membunuh hamba-hambaku? Itu adalah Pangeran Surgawi. Semua orang berteriak karena khawatir, semua wajah mereka menjadi pucat. Pemuda ini memiliki penampilan yang mengesankan. Dia dengan tenang berdiri di kehampaan, seluruh tubuhnya bersinar. Seolah-olah seorang dewa turun dari 9 langit. Pangeran, selamatkan kami. Kedua Algojo Dao berteriak dengan keras. Kalian semua, pergilah. Saya ingin melihat siapa di bawah langit yang berani menyentuh hamba-hamba saya. Ekspresi Pangeran Surgawi dingin saat dia menatap ke depan, membuat banyak orang gemetar. Mereka tidak bisa tidak berlutut. Persendian kedua pelayan itu mengeluarkan suara retak, pipi papa, dengan cepat menyambungkan tulang-tulang mereka yang patah. Ekspresi mereka bersemangat, dan kemudian mereka dengan cepat mundur, ingin meninggalkan medan perang ini. Karena aku sudah datang, kalian berdua masih ingin pergi. Tinggalkan saja hidup kalian. Ye Fan berbicara, berjalan maju dengan langkah besar. Apakah kamu ingin menjadikan Pangeran Surgawi sebagai musuhmu? Kedua Algojo Dao mundur. Meskipun mereka tahu bahwa tubuh asli Pangeran Surgawi tidak ada di sini, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun, ini adalah untaian roh primordial Pangeran Surgawi. Begitu dia muncul, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka semua akan merasa takut, harus memberinya wajah. Selama mereka memiliki satu kata darinya, mereka bisa pergi kemanapun di bawah langit. Pangeran Surgawi berbicara untuk melindungi nyawa seseorang, ini setara dengan memberikan medali pembebasan dari kematian. Namun, semua ini jelas tidak efektif melawan Ye Fan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia hampir bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Pangeran Surgawi. Mereka adalah musuh lama, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menekannya? Mungkinkah kamu tidak mendengar? Mereka adalah pelayan-pelayan saya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada mereka, maka aku akan menggunakan tubuh asliku untuk membantai 10 klanmu. Roh primordial Pangeran Surgawi berbicara dengan cara yang mengagumkan dan mendominasi.
Selama bertahun-tahun, dia memerintah dunia, jadi siapa yang berani menghinanya? Hanya fisik suci umat manusia yang berani menentangnya dalam semua aspek, ingin bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawannya, tapi dia sudah meninggalkan dunia ini. Sekarang, kemanapun senjatanya diarahkan, praktis tidak ada yang berani melawannya. Dia memandang rendah semua ahli di bawah langit, dan di era di mana orang-orang suci tidak muncul, tidak ada yang berani menentang keputusannya. Ini terutama terjadi pada pria yang tidak memiliki banyak reputasi di masa lalu. Menurutnya, selama dia menunjukkan dirinya sendiri dan sedikit mengintimidasi pihak lain, dia secara alami akan tunduk. Senyuman dingin muncul di sudut bibir Ye Fan. Kamu, apa yang diperhitungkan Pangeran Surgawi? Jika tubuh aslimu berani muncul di hadapanku, maka aku akan menekan dan membunuhmu juga. Ye Fan langsung mengambil tindakan. Tombak hitam di tangan kanannya menusuk ke depan, langsung menusuk ke arah ruang di antara alis Pangeran Langit. Angin dan guntur bergemuruh di udara. Jelas bahwa dia menggunakan kekuatan terlarang, serangannya kejam. Roh primordial Pangeran Surgawi sangat marah. Setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang berani melawan keinginannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang mengacungkan tombak melawannya hari ini. Ini sama saja dengan menyinggung atasannya, membunuh seorang dewa. Di kejauhan, semua orang bahkan lebih ngeri. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Pangeran Surgawi telah menyebar ke 5 wilayah, tidak banyak orang yang berani menentangnya secara terbuka. Namun, orang ini mengancam untuk membunuhnya, itu terlalu mengejutkan. Roh primordial Pangeran Surgawi berubah menjadi bola cahaya, menghilang dari lokasi aslinya. Tombak Ye Fan menusuk, tidak berhenti sama sekali, masuk di antara dua bawahannya. Teriakan menyedihkan terdengar. Keduanya berubah menjadi pasta berdarah, tubuh dan jiwa mereka musnah. Mereka tidak bisa melarikan diri dari bencana ini. Aku membunuh bawahanmu tepat di depanmu, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Ye Fan memegang tombak di tangan, berbalik untuk melihat Pangeran Surgawi. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang menyinggung perasaan saya. Ketika aku keluar dari isolasi, aku pasti akan membunuhmu. Pangeran Surgawi berkata dengan dingin. Kulitnya putih seperti batu giok, penampilannya sangat cantik, tapi ekspresinya sangat menakutkan. Itu adalah kontras yang tak terlukiskan dengan penampilan dan temperamennya, membuat seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Benarkah begitu? Bagaimana kalau aku membunuhmu sekali saja dulu? Ye Fan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia mengacungkan tombak, menusuk ke arah luar. Kali ini, dia menggunakan pukulan fatal, tidak ingin membiarkan roh primordial ini melarikan diri. Dentang, ding, hong. Meskipun Pangeran Surgawi hanyalah roh primordial, dia masih tidak ingin pasrah sampai mati. Dia menunjukkan metode rahasia terlarang yang tak tertandingi yang diturunkan oleh Kaisar Surgawi Abadi, memblokir beberapa serangan. Namun, pada akhirnya, ini bukanlah tubuh aslinya. Pada akhirnya, ruang di antara alisnya ditembus oleh tombak Ye Fan, terangkat tinggi, dipaku sampai mati di udara. Tempat ini benar-benar meletus dengan keributan. Semua orang gempar, suara teriakan seperti tsunami, menjadi sangat berisik. Semua orang sangat terkejut. Orang ini membunuh seutas roh primordial Pangeran Surgawi, jelas ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Pangeran Kuno. Ini pasti akan mengejutkan dunia. Semua orang tahu bahwa pasti akan ada pertempuran besar yang menentukan dalam waktu dekat, konfrontasi yang akan mengejutkan seluruh dunia. Sudah berapa tahun? Ketika Pangeran Surgawi muncul, tidak ada yang berani tidak mematuhinya, semuanya mundur. Sekarang, inkarnasinya benar-benar terbunuh oleh satu tombak. Apakah ini benar? Seseorang benar-benar menantang garis keturunan Kaisar Kuno, ingin bertarung melawan keturunan Kaisar Surgawi yang tak pernah mati. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar berani melakukan hal-hal seperti ini, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia percaya diri dengan dukungannya. Inilah yang dipikirkan semua orang. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mengetahui identitas Ye Fan. Bagaimana mungkin karakter seperti ini tidak diketahui? Dia jelas merupakan kebanggaan surga yang luar biasa. Setelah pertempuran hari ini, tidak peduli siapa dia, itu akan mengguncang dunia. Membunuh beberapa ahli pemutus dao seperti mencabut rumput, dan segera, pasti akan ada pertempuran antara dia dan Pangeran Surgawi. Semua orang tahu bahwa Pangeran Surgawi telah mengasingkan diri dalam beberapa tahun terakhir, ingin terus menerobos dan berjalan di jalan di mana dia adalah penguasa tunggal. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia mungkin akan keluar dari isolasi sebelumnya.
Ini adalah dunia besar yang tidak pernah tenang sebelumnya, dan kali ini, badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin akan menyapu. Chapter 1033 mengejutkan. Angin sejuk bertiup melewati. Jurang roh api terasa dingin dan sunyi. Tempat ini telah lama diratakan dengan tanah dan berubah menjadi tanah kematian. Namun, gunung-gunung di kejauhan berada dalam keriuhan suara. Semua orang memiliki firasat bahwa badai yang lebih besar akan muncul, dan bahkan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Ye Fan menggunakan tombak ilahi hitam untuk memotong segumpal roh primordial Pangeran Surgawi. Semuanya sudah diputuskan. Bagaimana mungkin Pangeran Surgawi abadi yang memandang rendah semua yang lain menahan kebencian ini? Ini seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Jelas bahwa badai besar akan segera terjadi. Ye Fan menyimpan tombaknya. Banyak orang yang menonton, ingin melihat jiwa dan sifat bawaannya. Ini karena semua orang merasa bahwa kemunculannya terlalu mendadak. Mengapa orang seperti itu tidak muncul sebelumnya? Dapat dikatakan bahwa dia telah membumbung tinggi ke langit dalam satu hari. Ekspresi Ye Fan tenang saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Kemanapun tatapannya melintas, semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang menoleh ke arahnya. Ada kekuatan aneh di dalam matanya. Sebagian besar ras kuno memilih untuk tetap diam. Tidak ada yang mengaduk-aduk keadaan dan tidak ada yang melangkah keluar. Tombak hitam barusan terlalu mengintimidasi dan tidak ada yang berani bertindak sembrono. Semua orang menjadi tenang. Angin gunung bertiup dan banyak orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Hari ini, seorang ahli yang tak tertandingi muncul, membuat banyak orang merasa betapa tidak berartinya mereka. Tidak ada akhir dari kultivasi. Swoosh! Cahaya yang jelas melintas di langit. Gerbang alam terbuka dan seorang pria yang tampak menyeramkan berjalan keluar, tertawa terbahak-bahak. Muridku yang baik, tidak buruk sama sekali. Kamu mengalahkan anak nakal Wan Chu. Kamu harusnya lebih kejam lagi dan memukulinya sampai dia menangis untuk orang tuanya. Rambut hitam pria ini berantakan dan matanya menyeramkan. Dengan sekali pandang saja, orang sudah bisa mengetahui bahwa dia bukan orang yang baik. Jika gadis-gadis muda atau anak-anak berjalan bersama dengannya, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Tuan Li Tian. Ye Tong dengan malu-malu tersenyum. Dia tidak lagi memiliki keanggunan yang mempesona seperti yang dia miliki selama pertempuran besar. Dia hanya seperti anak laki-laki besar di sebelahnya. Pencuri sesat yang menemukan jalan keinginan duniawi. Dikatakan bahwa untuk mengintip seorang dewi yang sedang mandi, dia tidak ragu-ragu untuk bersembunyi di pemandian air panas selama setengah tahun. Itu benar, itu adalah pencuri mesum nomor satu yang terkenal di bawah langit. Banyak orang yang ingin menguliti tulang-tulangnya. Baiklah, kita harus kembali. Anjing itu telah menghasilkan banyak uang kali ini. Dia membawa sebuah tablet batu dengan beberapa tulisan di atasnya, kata Li Tian. Hua, semua orang gempar. Mereka semua terkejut. Anjing ini sangat berani. Tidak ada di dunia ini yang tidak berani dilakukannya. Banyak orang telah mendengar bahwa kitab suci kuno 10.000 awal berasal dari 9 prasasti, yang berisi misteri langit dan bumi, rahasia awal mula semua makhluk hidup. Itu adalah harta karun langka dari dunia kultivasi. Ye Tong bertarung di sini, tapi anjing itu telah pergi untuk menyerbu tanah suci segala awal. Banyak orang membuat asosiasi yang sama dan semuanya tercengang. Setelah Tuan Suci 10.000 awal mendengar berita ini, matanya membelalak karena marah sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Dia telah kehilangan banyak muka kali ini. Tidak mungkin, kan? Penelitian Kaisar Hitam tentang formasi berhasil, dan dia menyerang tanah suci semua awal dan menjarahnya. Mata Ye Tong memancarkan cahaya yang aneh. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua ingin memuntahkan darah. Anjing jahat ini membuat mereka sangat benci sehingga akar gigi mereka gatal. Anjing itu benar-benar menerobos masuk lagi. Bukankah ini akan menjadi bencana besar di masa depan? Li Tian tersenyum dan berkata, tidak, bagaimanapun juga, ini adalah tanah suci. Bagaimana mungkin ia berani menyerang kedalamannya dengan santai? Itu hanya meledakkan celah dan secara kebetulan menggali tablet batu dari tanah. Aku pikir itu adalah 9 tablet batu dari semua permulaan. Ternyata bukan. Tong Tong kecewa. Siapa tahu, itu mungkin tablet batu ke-10 yang belum pernah ditemukan orang. Ayo cepat pergi, seru Li Tian. Kemudian, dia memanggil Dong Fang Ye, Yao Yue Kong, dan yang lainnya, menyuruh mereka minum 2 cangkir anggur bersama untuk merayakannya. Mereka bertingkah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan berbicara di antara mereka sendiri, menyebabkan keributan. Hanya mereka yang berasal dari tanah suci dari segala permulaan yang memiliki ekspresi pucat.
Terlepas dari apakah itu benar atau salah, reputasi mereka sudah mencapai titik terendah. Hei, di mana paman itu? Ye Tong berbalik dan menemukan bahwa Ye Fan telah lama menghilang. Pada saat ini, yang lain juga terkejut. Mereka hanya melihat sesosok bayangan berkedip sebelum Ye Fan menghilang ke udara. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Itu terlalu cepat. Ini bukan lagi bumi, dan dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Ini adalah wilayah bintang kuno biduk, dan Raja Primordial manapun akan menjadi bencana besar. Dia telah meninggalkan bintang kuno ini 2 kali dan berhasil kembali 2 kali. Kemungkinan sekelompok Raja Primordial ingin menangkapnya dan menginterogasinya. Dia tidak ingin memprovokasi karakter level Sein untuk menghadapinya segera setelah dia kembali. Apa yang disebut era ketika para Sein tidak muncul, bisa dikatakan tidak benar. Bagaimana jika seseorang benar-benar melompat keluar? Bertahun-tahun telah berlalu, dan dekrit Kaisar Agung Wuxi mungkin tidak efektif lagi. Mungkin tidak akan berguna seperti umur Gai Zhouyu yang lebih panjang. Di Cakrawala, Ye Fan menunggangi Longma. Mereka sudah lama meninggalkan jurang roh api dan berjalan di gurun yang luas. Kuda naga itu mengendap-endap, tampak jengkel karena tidak memenuhi harapannya. Jika itu saya pasti akan berteriak di depan semua orang, saya kembali lagi. Semua cucu-cucu saya, datang dan berikan penghormatan Anda. Ye Fan langsung menamparnya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini bahkan jika kamu ingin menjadi target seluruh dunia. Lebih mudah untuk langsung menantang seorang Raja Primordial. Siapa Raja Primordial? Aku bisa menginjak deretan mereka sampai mati dengan kukuku. Longma keras kepala dan tidak yakin. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam, ini bukan bumi. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa para ahli di mata Anda tidak ada apa-apanya di bintang purba ini. Bagaimana kelompok kura-kura tua ini bisa hidup begitu lama? Kapan giliranku untuk keluar dan membiarkan mereka makan debu? Longma menghela nafas. Ketika dia berada di kota bekas luka surga, Ye Fan mendengar sebuah berita yang tidak dapat diverifikasi, yang membuatnya khawatir. Dikatakan bahwa Kaisar Pusat dan Monster Selatan telah menghilang. Anak suci Yao Guang juga tidak muncul dalam beberapa tahun ini. Ada rumor bahwa mereka dibunuh oleh Raja Primordial. Sebelum memutuskan dao seseorang, tidak peduli seberapa hebatnya dia, itu hanya akan menjadi reputasi yang tidak pantas. Jika seseorang tidak bisa memutuskan dao mereka, mereka tidak akan menjadi apa-apa. Namun, begitu seseorang memutuskan daonya, itu akan sangat berbeda. Dengan kesempatan untuk menjadi seorang suci, bahkan Raja Primordial pun akan merasa terancam. Jika bakat yang tak tertandingi seperti itu berhasil, dia pasti akan mampu menyapu dunia. Tuan, bukankah ini berarti Anda dalam bahaya? Tidak ada Raja Primordial yang mudah dihadapi, kata Zhang Qingyang. Dia dan Long Yuxuan awalnya sangat bersemangat. Belum lama ini, Ye Fan menyapu ke segala arah dan menghajar Raja Primordial sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Ini membuat darah mereka mendidih. Namun, pada saat ini, mereka berdua menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka mengkhawatirkan situasi Ye Fan. Mereka takut Raja Primordial akan mengetahui bahwa fisik suci ras manusia telah kembali dan juga akan membunuhnya. Tidak masalah, saya tidak takut. Karena saya berani kembali, saya tentu saja punya rencana cadangan. Aku hanya tidak ingin berbenturan dengan mereka segera setelah aku kembali. Lagi pula, aku sudah pergi selama 14 tahun. Saya harus terlebih dahulu memahami situasinya sebelum mengambil keputusan, kata Ye Fan. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Bintang-bintang telah berubah, dan bahkan Tong kecil pun telah tumbuh dewasa. Sudah cukup banyak hal yang terjadi. Tidak diketahui perubahan seperti apa yang telah dialami dunia ini selama tahun-tahun ini. Kakak beradik Ji juga menghilang tanpa jejak. Ye Fan terkejut. Sepanjang jalan, dia telah menggunakan inkarnasi untuk bertanya-tanya dan mendapatkan berita ini. Tuan, kemana kita akan pergi? Long Yuxuan bertanya. Dunia ini membuatnya takjub. Itu terlalu luas. Gunung-gunung dan sungai-sungai itu megah dan tak terbatas, dan padang gurun yang luas tak terbatas. Seolah-olah tidak ada habisnya. Kita akan pergi ke Istana Bintang untuk bertemu dengan seorang teman lama. Ye Fan tersenyum. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Bertahun-tahun telah berlalu. Untuk bisa kembali dan bertemu lagi membuat seseorang di levelnya sulit untuk tenang. Hatinya bergelora dengan emosi. Saya ingin melihat-lihat dunia ini, kata ksatria ilahi itu. Ye Fan terkejut. Dia meliriknya dan berkata, sejak aku membawamu ke dunia ini, aku secara alami memperlakukanmu sebagai teman. Ikutlah denganku ke Istana Bintang. Tidak perlu memperlakukan saya sebagai orang luar.
Ksatria ilahi itu terdiam sejenak, lalu dia berkata, oke. Ye Fan harus membuat orang ini tinggal. Dia bisa memutuskan daunnya bahkan di lingkungan seperti bumi dan dengan paksa mencapai langkah ini. Jelas bukan masalah baginya untuk menjadi orang suci di biduk. Selain itu, mungkin tidak akan terlalu lama di masa depan karena para ksatria ilahi telah ditekan selama entah berapa tahun. Sangat mungkin bahwa fenomena, ledakan, akan terjadi di planet kuno ini. Seorang murid dengan tubuh dewa muncul dan bahkan menang melawan tubuh yang kacau. Tokoh-tokoh generasi yang lebih tua semuanya ketakutan dan malu akan inferioritas mereka. Berita ini menyebar ke seluruh dunia. Ye Fan sudah pergi selama lebih dari 10 tahun. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya sekali lagi diingat oleh orang-orang. Semua orang berteriak karena terkejut. Ye Tong telah mewarisi warisannya dan hanyalah Ye Fan kedua. Di masa depan, dia pasti akan bisa menaklukkan dunia atas nama tuannya. Pada saat yang sama, berita tentang seorang ahli misterius yang menggunakan tombak hitam untuk membunuh Algojo Dao menyebar ke seluruh 5 wilayah. Itu bahkan lebih mengejutkan. Bisa dikatakan bahwa seluruh dunia terkejut. Dia menembus jejak roh primordial Pangeran Surgawi di depan mata semua orang dan memaku dia sampai mati di udara. Pertarungan tunggal yang mengejutkan seluruh dunia. Seseorang akan menantang garis keturunan Kaisar kuno. Ahli misterius itu akan bertarung melawan Pangeran Surgawi. Ini adalah konsensus semua orang, dan semua kultivator di dunia menantikannya. Mereka meramalkan bahwa pasti akan ada konfrontasi yang mengejutkan dunia. Ini adalah gelombang gila yang melanda seluruh dunia. Hampir semua orang menebak-nebak siapa ahli ini. Hal ini memicu kegemparan besar. Sejak saat itu, ahli misterius itu menjadi pusat perhatian. Hampir semua orang mendiskusikannya. Ada orang yang menebak-nebak setiap hari, dan sepertinya ada berbagai macam spekulasi. Ini adalah pangeran kekaisaran yang tidak tahan melihat ras kuno berkuasa. Dia ingin menghentikan perang dengan pertempuran dan mengintimidasi semua ras. Ketika spekulasi ini menyebar, seluruh dunia terguncang. Banyak orang yang skeptis, tetapi mereka merasa bahwa itu sangat masuk akal. Apakah kalian merasakannya hari itu? Meskipun darah dan energinya tidak dilepaskan dan berhibernasi di dalam tubuhnya, namun tetap saja menakutkan seperti samudera yang luas. Saya menduga bahwa dia mungkin adalah tubuh dewa yang lain. Spekulasi ini menyebabkan seluruh dunia gempar. Jalan keabadian akan segera terbuka. Mungkin seluruh domain bintang biduk akan merasa sulit untuk tenang. Mungkin orang-orang dari luar dunia telah tiba satu demi satu. Spekulasi semacam ini bahkan lebih mengejutkan. Itu karena Grid Sage Huntuo telah mengatakan 10 tahun yang lalu bahwa mungkin akan ada hari ketika para ahli dari luar alam akan turun. Guru, langkah pertama Anda menyebabkan seluruh dunia menjadi bergejolak dan memunculkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa menebak kebenarannya, kata Zhang Qingyang. Pada hari ini, mereka membuka gerbang kekosongan. Setelah melewati jalan yang gelap dan panjang, mereka langsung tiba di desa surgawi. Ah, aku akan mati. Aku tidak tahan lagi. Begitu mereka memasuki desa surgawi, Long Yuxuan dan Zhang Qingyang saling memandang dengan cemas. Tangisan sedih membuat mereka berdua merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ye Fan tersenyum. Suara ini terlalu familiar. Itu adalah suara dari dua kaisar darah perak yang sedang dibor. Ini adalah tangisan mereka yang menyedihkan. Gup, itu masih belum cukup. Bagaimana Anda akan melenyapkan pangeran kekaisaran dalam kondisi Anda saat ini? Di Cakrawala, ada seekor anjing hitam besar seukuran gunung kecil, dan mengaum seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Tiba-tiba, anjing hitam besar ini berbalik dan menatap tajam ke arah Ye Fan dan yang lainnya. Matanya yang besar hampir keluar. Ye Fan duduk. Longma dengan paksa menggali tanah dengan kukunya, dan asap putih mengepul dari lubang hidungnya. Ia juga menatap tajam ke depan. Chapter 1034 Reuni. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, dan Kaisar Hitam sekarang seperti sebuah gunung kecil. Tingginya beberapa puluh meter, dan seluruh tubuhnya tebal dan kokoh. Itu sangat ganas, dan aura darahnya melonjak. Bulunya yang hitam legam mengkilap seperti sutra. Mengaum. Ia mengeluarkan raungan keras yang memekakkan telinga seperti guntur yang teredam. Begitu ia bergerak, angin kencang langsung menyapu, membuat pasir dan kerikil beterbangan. Ye Fan sudah lama turun dari kudanya. Dia tahu bahwa anjing besar ini tidak menahan kentutnya, dan secara terbuka memprovokasi Longma. Anjing itu tidak langsung menyambutnya, tapi malah ingin berkelahi dengannya. Betapa beruntungnya. Aku bisa mendapatkan Longma berdarah campuran sebagai hidangan mewah hari ini. Anjing hitam besar itu berteriak.
Longma tentu saja tidak bisa ditunda, dan itu sangat langsung. Ia melompat ke udara dan berdiri dengan kaki belakangnya. Kuku-kukunya terangkat tinggi, dan hendak menginjak-injak wajah anjing hitam besar itu. Aku akan menginjak-injak wajahmu sampai penuh bopeng. Mereka berdua benar-benar berselisih satu sama lain. Tak satu pun dari mereka adalah makhluk yang baik hati, dan mereka berdua ingin menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keunggulan dan mengalahkan yang lain. Boom! Kaisar Hitam membuka mulutnya yang berdarah. Sekarang, tubuhnya seperti gunung hitam kecil, dan lidah merahnya yang besar memiliki panjang beberapa meter. Giginya seperti papan pintu dan pedang, dan dia ingin menelan Longma dalam satu tegukan. Zhang Qingyang pusing. Anjing ini terlalu menakutkan, dan dia ingin menelan Raja Iblis Pemutus Dao begitu dia tiba. Aura semacam ini membuatnya bergidik ketakutan. Ye Fan goyah. Dia tidak melihat Kaisar Hitam selama lebih dari 1 dekade, dan kultivasinya telah maju dengan pesat. Ketika dia membuka mulutnya, sebuah alam semesta muncul, dan kultivator Dao Severing biasa tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, dan mereka akan tersedot. Longma sangat lugas, dan tidak menggunakan kekuatan sihir apapun. Ketika ia melihat bahwa mulutnya yang berdarah akan menelannya, ia dengan paksa menendang kaki belakangnya, dan aura hitam yang bergelora melonjak keluar dari belakangnya. Anjing hitam besar itu hampir memuntahkan kantung empedunya. Dia berdiri dengan kaki belakangnya, membawa angin iblis saat dia berteleportasi sejauh 800 meter. Dia berbaring di puncak gunung, pembuluh darah menonjol di dahinya. Tak satu pun dari kedua orang ini adalah orang yang baik. Longma langsung menggunakan teknik menyanjung, dan dengan santai, gelombang bau busuk membubarkan aura agung Kaisar Hitam. Apa-apaan ini? Bahkan mulut Ksatria Suci bergerak-gerak saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Di sisi lain, Ye Fan tidak menahan tawanya sama sekali. Kaisar Hitam sangat marah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas mendekat, berteriak bahwa dia adalah seorang penjilat. Dia memuntahkan petir dari mulutnya, menyerang dengan ganas seolah-olah dia sudah gila. Namun, Ye Fan menyadari bahwa mata anjing terkutuk ini bersinar terang. Jelas terlihat bahwa dia sangat tenang dan tidak mudah tersinggung seperti yang dia bayangkan. Aku, ayahmu, akan berubah menjadi 3 kaisar. Kaisar Hitam berteriak. Dia pernah mendengar Ye Fan berbicara tentang Yin Tiande sebelumnya, jadi dia tahu bahwa ada teknik yang luar biasa. Longma bahkan lebih menyadari hal ini. Dia telah melihat Ye Fan menggunakannya dengan matanya sendiri, jadi jantungnya berdegup kencang dan dia sangat berhati-hati. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ada bayangan anjing di mana-mana. Ada puluhan ribu anjing hitam besar, dan mereka menutupi langit dan bumi, semuanya berteriak. Longma tercengang. Ia selalu merenungkan tentang teknik yang luar biasa ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa anjing besar ini akan dapat berubah menjadi puluhan ribu anjing. Pada saat ini, semua anjing besar itu berdiri dengan kaki belakang mereka. Mereka semua mengenakan celana dalam berbunga-bunga besar, dan mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka meludahinya bersama-sama, terlihat sangat menyedihkan. Emosi Longma langsung meledak. Ini sudah keterlaluan. Anjing ini sedang mencicipi obatnya sendiri, dan dengan sengaja mencoba mengganggunya. Kuda poni kecil, kamu terlalu tidak berpengalaman. Puluhan ribu kaisar hitam berteriak bersama. Setelah meludah, mereka menerjang maju. Peng! Longma kehilangan ketenangannya, dan mata hitam dan biru dipukuli oleh anjing hitam besar itu. Dia pun terlempar terbang. Dia tahu bahwa dia telah ditipu. Omong kosong apa yang dilakukan 3 orang suci. Dia hanya keliru jatuh ke dalam alam ilusi formasi. Aku belum selesai denganmu. Lubang hidung Longma melebar, dan matanya berputar. Dia menggunakan kukunya untuk menggali tanah dengan paksa di kejauhan, dan mengayunkan ekornya dengan keras. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar sepasang anjing berkualitas tinggi, dan beratnya hampir sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik, dan ketika mereka bertemu, pasti akan ada percikan api yang menyilaukan. Benar saja, setelah sedikit penyesuaian, mereka berkumpul kembali. Yang satu menunjukkan kukunya, dan yang lainnya mengulurkan cakarnya, dan mereka mencubit dengan ganas. Berhenti. Ye Fan berteriak, dan mengganggu dengan paksa, menggunakan tombak hitam untuk memisahkan mereka. Di kejauhan, suara siulan juga terdengar. Banyak sosok terbang, mengira ada musuh besar yang menyerang. Banyak ahli dari desa surgawi bergegas mendekat. Pertarungan ini secara alami tidak bisa dilawan. Kaisar Hitam melompat ke arah Ye Fan. Tubuhnya seperti gunung kecil, namun dia sangat kuat dan kokoh. Matanya yang besar seperti lentera, dan sangat bulat.
Sebagai anggota ras goblin, Long Yuxuan paling merasakannya. Bahkan tulang-tulangnya bergetar, dan anjing hitam besar ini jelas merupakan penguasa goblin. Darah di tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, yang sangat menakutkan. Mata kaisar hitam seperti obor yang memuntahkan api. Ada kegembiraan di matanya, dan bahkan keliaran yang lebih menakutkan. Anjing sialan, apakah ini caramu menyambutku? Ye Fan juga sedikit bersemangat. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengulurkan tangan emas besar untuk menyambutnya. Anak nakal, kamu masih hidup. Au! Kaisar hitam saat ini sangat mendominasi. Tubuhnya sangat besar, dan suara darah yang mengalir melalui dinding pembuluh darahnya bisa terdengar. Salam di antara keduanya sangat istimewa. Dengan serangan yang berat, batu-batu berguling, tanah retak, tumbuh-tumbuhan patah, dan gunung-gunung berguncang. Jika Anda kembali, biarlah. Tidak perlu membawa buruanmu sendiri. Kuda daging ini sangat sulit untuk direbus. Kaisar hitam berkata dengan ceroboh. Tidak jauh dari situ, Long Ma sangat marah hingga matanya membelalak lagi. Dia mengangkat kukunya dan hendak bertarung lagi, tapi dia tidak punya kesempatan. Banyak sosok mendarat di tempat kejadian dan mengepung mereka. Ye Fan. Semua orang hampir membatu. Mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat melihatnya lagi. Mereka tidak berani mempercayai adegan ini. Guru, apakah itu benar-benar Anda? Tong Tong berteriak keras. Ye Fan, mengapa kau kembali? Teriakan alarm naik dan turun. Kemudian, wilayah gunung ini meletus menjadi keributan. Sekelompok orang bergegas mendekat. Yan Yixi, Li Tian, Dong Fang Ye, dan yang lainnya ada di sini. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan cahaya yang gemilang. Mereka tertawa keras dan memukulnya dengan keras. Semuanya, bersikaplah sedikit lebih lembut. Meskipun tubuh kita tidak buruk, kita masih tidak bisa menerima pemukulan kelompok. Ye Fan juga tertawa keras. Anjing sialan, apa yang kamu makan selama ini? Kamu sudah tumbuh begitu besar. Apakah kamu ingin menghancurkanku sampai mati? Kata Ye Fan. Anjing hitam besar itu beberapa ratus kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah berteriak dengan keras, dia dengan tenang meminta hadiah. Setelah melintasi alam semesta, kamu harus memberiku hadiah besar apapun yang terjadi, kan? Tuan, apakah orang misterius dengan tombak hitam itu Anda? Ye Tong tiba-tiba bertanya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dong Fang Ye juga kembali sadar. Penampilannya yang acak-acakan benar-benar membuatnya terlihat seperti orang liar. Dia tertawa keras dan berkata, saya masih bingung saat itu. Mungkinkah tubuh orang suci kedua muncul? Jadi itu adalah saudara Ye. Dia tinggal di hutan purba primitif sepanjang tahun, jadi intuisinya sangat tajam. Hari ini, aku akan mabuk. Temui semua teman lamaku dan minum sepuasnya, kata Li Tian sambil tersenyum. Kemunculan Ye Fan yang tiba-tiba hampir membuat semua orang tidak bisa mempercayainya. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan bisa bertemu lagi. Kakak Ye, kau sudah pergi selama bertahun-tahun. Kami benar-benar merindukanmu, kata Yao Yue Kong. Tubuhnya melonjak dengan energi ungu. Kekurangan bawaannya telah lama ditebus, dan sekarang, sebagai Master Istana Iblis Langit, kekuatannya mengguncang tanah terlantar timur. Ayo masuk ke dalam, kata Yan Yixi sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi lebih elegan. Pakaian putihnya bebas dan tidak terkendali, dan dia anggun dan ramah. Saat Ye Fan berjalan, dia memperkenalkan ksatria ilahi, Long Ma, dan Zhang Qingyang kepada orang banyak. Selama proses ini, banyak orang keluar untuk menyambut mereka. Wang Su dan Erbo yang menyedihkan berpakaian compang camping. Mereka dikenal sebagai Kaisar Darah Perak, tetapi mereka menerima pelatihan neraka dari Kaisar Hitam setiap hari. Ketika mereka melihat Ye Fan, mereka sangat bersemangat dan hampir menangis. Desa Surgawi adalah tempat berbukit dengan banyak gunung kecil. Tidak banyak puncak yang tinggi, tetapi semuanya dipenuhi dengan energi spiritual. Tempat itu sangat cocok untuk pengasingan dan kultivasi. Anak ilahi. Dari kejauhan, seorang gadis muda berlari mendekat. Dia anggun dan ramping, dan gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri yang berjalan di atas ombak. Gadis itu adalah seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya seperti air terjun. Dia sangat cantik, lincah, dan hidup seperti burung. Ini, Little K.R. Ye Fan terkejut. Ada rona merah di wajahnya yang lembut. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, itu aku. Di samping, Long Yuxuan merasa malu.
Di masa lalu, namanya adalah Dragon Sparrow, dan dia adalah sejenis orang terhormat di ras Dragon Sparrow. Ketika Yevan memberitahunya bahwa ada Little K di sini, dia berubah kembali ke nama aslinya. Ketika mereka tiba di desa surgawi, di bawah pohon belalang tua, seorang pria tua sedang menunggu di sana dengan sekelompok orang. Dia memiliki senyuman di wajahnya, dan salah satu rongga matanya sangat kosong. Itu sedalam lubang hitam di alam semesta. Sein. Ksatria ilahi mengungkapkan ekspresi aneh. Longma bergetar dan menjadi jauh lebih baik. Yevan sudah menduga hasil ini. Pembunuh tua Kiluo pasti akan menjadi orang suci, tetapi melihatnya secara langsung memberinya perasaan yang berbeda. Ini membuat hatinya merasa sangat tenang. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli betapa rumit dan menakutkannya dunia ini, dengan orang suci pembunuh yang mengawasi banyak hal, teman-teman lamanya tidak akan terlalu buruk. Kita akan mabuk hari ini. Cepatlah dan undang orang untuk minum sepuasnya. Ya, Li Heishui dan Wu Zongtian belajar dari bandit nomor 1 di utara. Cepat beritahu mereka. Siapa yang tahu di mana Pangeran Suci berkultivasi dalam pengasingan? Cepat dan undang dia. Orang-orang tertawa dan mengobrol, bertanya tentang pengalaman Yevan selama bertahun-tahun dan bagaimana dia kembali. Mereka juga berbicara tentang beberapa situasi mereka. Litian berkata, bajingan Duande itu paling mudah ditemukan. Tahun-tahun ini, dia telah bersekongkol dengan Kaisar Hitam. Selama Kaisar Hitam keluar dan mengaum, mengatakan bahwa kita akan melakukan bisnis besar, dia pasti akan menabrak. Guk, kita sudah saling kenal, tapi jika kamu terus memfitnahku, aku akan marah padamu. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Pada saat ini, tubuhnya sudah menyusut ke ukuran yang sama dengan Longma. Li Heishui adalah orang pertama yang tiba. Dia tampak bersemangat, dan begitu dia melihat Yevan, dia tertawa terbahak-bahak. Bahkan matanya sedikit basah. Dia tidak bisa melupakan saat mereka berdua bertaruh di kota ilahi, serta pertempuran hidup dan mati yang melanda dunia sesudahnya. Tidak lama kemudian, monyet itu muncul. Dia memiliki mulut yang menggelegar dan mata yang berapi-api. Bulu emas di tubuhnya bersinar terang, dan ki darah di tubuhnya melonjak. Tanpa diragukan lagi, kehebatan pertarungannya sangat mengejutkan. Kakak monyet, mengapa kamu memiliki luka dalam di tubuhmu? Yevan bertanya. Bagaimana itu bisa menjadi masalah kecil? Selama bertahun-tahun, Pangeran Surgawi, Huang Sudao, dan Api Kilin terlalu mendominasi. Setelah Yevan kembali, dia bisa bergabung dengan Pangeran Suci dan menyapu mereka. Semua orang tampak sangat bersemangat dan marah. Mereka semua mengepalkan tangan mereka. Itu benar. Saya telah ditekan oleh mereka selama lebih dari 10 tahun. Saya awalnya ingin menunggu Tongtong kecil tumbuh dewasa dan kemudian melampiaskan kemarahan saya dalam 10 tahun lagi. Sekarang Yevan sudah kembali, apa yang perlu ditakutkan? Ya, jika saatnya tiba, ayo pergi bersama dan bunuh mereka. Kerumunan itu sangat marah. Jelas, mereka semua menahan amarah mereka. Chapter 1035 14 tahun. Itu mudah untuk didiskusikan. Ayo minum dulu, kata Yevan. Baiklah, ayo kita minum dulu. Semua orang mengangkat cangkir mereka. Secara alami, mereka semua adalah anggur yang enak. Kiluo tidak ragu-ragu untuk menyuruh seseorang membawa anggur ilahi berusia ribuan tahun. Aku membawa beberapa makanan lezat untuk semua orang, kata Yevan sambil tersenyum. Dia mengeluarkan sepotong demi sepotong daging kering yang berkilau dan tembus cahaya. Ada sejenis kekuatan dao yang besar mengalir melalui mereka. Ini, bahkan suci pembunuh Kiluo tertegun. Daging dari seorang bijak iblis. Itu benar. Ini adalah buaya purba yang kami temui di langit berbintang. Sekarang, ini sudah menjadi makanan kita, kata Yevan, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh makan terlalu banyak. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan energi esensi semacam ini. Semua orang tercengang. Buaya purba telah menjadi daging panggang dan diletakkan di atas meja. Ini benar-benar aneh. Aromanya menyerang lubang hidung mereka dan itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Terlalu mengejutkan. Ini barang bagus, tonik super legendaris. Sekelompok orang itu memindahkan peralatan makan mereka dan mulai menikmati kelompok buaya ilahi. Sekelompok orang itu bertanya tentang detailnya. Mereka semua sangat terkejut. Membunuh orang suci adalah peristiwa besar yang akan mengguncang 9 surga. Yevan menceritakan kejadian pada tahun itu. Semua orang sangat tersentuh ketika mereka mengetahui bahwa Sage Agung kuno mengambil tindakan. Siang hari adalah dewa, malam hari adalah iblis, dan akhirnya adalah mengasingkan diri ke kedalaman langit berbintang. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal.
Haha, penganut Tao yang malang ini benar-benar beruntung bisa makan daging kering buaya purba. Duan De tiba dengan wajah penuh cahaya kemerahan. Dia mengenakan jubah Tao berwarna ungu emas. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia mendentingkan secangkir anggur dengan Ye Fan dan kemudian memotong sepotong besar daging, melahapnya. Kaisar Hitam maju dengan antusias dan menuangkan anggur untuknya. Dia juga membawakan beberapa piring daging untuk dinikmati. Setelah 6 kilogram daging buaya masuk ke dalam perutnya, Taois yang tak berperasaan itu menemukan bahwa semua orang telah meletakkan mangkuk dan sumpit mereka. Mereka menatapnya dengan ekspresi yang aneh. Dia berkulit sangat tebal dan berkata, daging buaya ini sangat harum. Semuanya, makanlah. Jangan bersikap sopan padaku. Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, Duan Tua, kamu terlambat. Kami semua sudah kenyang. Cepatlah makan. Sebentar lagi, kita berdua dan kuda bodoh itu akan menjadi besar bersama. Wajah Duan De segera memerah, dan dia makan dengan lebih gembira, tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya merasakan sesuatu dan meletakkan sumpitnya. Tidak lama kemudian, dia mulai berkeringat deras, dan cahaya warna-warni keluar dari pori-porinya. Dia berdiri dan mendorong Kaisar Hitam yang sangat antusias. Duan De mulai melompat di tempat, uap mengepul dari sekujur tubuhnya, seolah-olah dia dipanggang. Api keluar dari hidung dan mulutnya, dan kemudian dia menerjang keluar tanpa menoleh ke belakang, mulai berlari mengelilingi desa surga. Duan Tua, jangan terburu-buru. Makan 2 piring lagi. Kaisar Hitam berteriak dengan antusias dari belakang. Anak Kaisar Hitam, aku bertanya-tanya mengapa kau begitu baik. Tunggu saja, aku, kakek Dao, tidak akan selesai denganmu. Duan De mengutuk dengan keras. Saat ini, energinya terlalu melimpah, dan dia telah makan terlalu banyak daging buaya. Seluruh tubuhnya hampir terbakar saat dia berlari mengelilingi gunung. Selain itu, dia melepas jubah Tao-nya saat dia berlari, hanya agar dia bisa mengeluarkan esensi dalam tubuhnya dengan lebih baik. Itu karena seluruh tubuhnya akan meledak, dan seolah-olah tubuhnya telah dinyalakan, berubah menjadi obor berbentuk manusia. Ah! Makhluk surgawi tak terbatas, sial, ini sangat panas. Taois tak berperasaan melolong seperti hantu, menarik pandangan sekilas semua orang di desa surga. Hahaha. Sekelompok orang tertawa keras, minum anggur saat mereka melihatnya berlarian telanjang. Terutama anjing hitam besar, seringainya hampir mencapai telinganya. Ayo, 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 ayo kita semua minum. Tetua Tao Duan adalah orang yang sangat hidup, bagaimana kita bisa mengecewakan niat baiknya? Sekelompok orang itu berulang kali mengangkat cangkir mereka. Hidung Duan De hampir bengkok karena marah. Kakinya tegang, dan dia tidak bisa turun sama sekali. Dia mati-matian menguras energinya yang melonjak. Di mana Pang Bo? Bagaimana kabar saudara-saudara keluarga Ji sekarang? Ye Fan melihat bahwa hampir semua teman lamanya telah tiba, namun dia masih belum melihat ketiga orang ini, jadi dia bertanya kepada mereka. Mereka melangkah ke jalur langit berbintang kuno, kata suci Kiluo. Apa? Ye Fan tertegun. Kamu sudah pergi selama 14 tahun, dan banyak hal telah terjadi. Mari kita bicara sambil minum, kata Yao Yuekong. Mereka berbicara tentang segala hal, dan berbicara tentang peristiwa beberapa tahun terakhir. Ye Fan mengerutkan kening. Desas-desus yang dia dengar dalam perjalanan ke sini bukannya tidak beralasan. Lebih dari selusin tahun yang lalu, Kaisar Pusat benar-benar hampir dibunuh oleh seseorang. Pada saat yang genting, Gai Jiuyu bergerak, dan membunuh Raja kuno itu dengan jentikan jarinya. Kemudian, dia hampir bertarung dengan serangan besar pamungkas dari ras kuno. Ketika peristiwa masa lalu ini diangkat, suasananya kurang lebih suram. Orang biasa sama sekali tidak mengetahui hal ini, dan hanya sedikit kultivator yang mengetahuinya. Setelah itu, Gai Jiuyu, Raja Ilahi Jiang, dan yang lainnya menjadi kejam, dan langsung pergi untuk menghentikan Pangeran Kekaisaran Surgawi, Huang Sudao, Kilin Api, dan yang lainnya, ingin membunuh mereka semua. Justru karena inilah ras kuno ketakutan. Semua raja leluhur yang agung menahan diri, dan tidak lagi mencoba memusnahkan mereka. Jika tidak, itu akan berubah menjadi tragedi di mana mereka saling membunuh para jenius. Tidak lama setelah kejadian ini, jalan kuno menuju kediaman prajurit ganjil negara tengah dibuka. Kaisar Pusat, Iblis Selatan, dan Ji Haoiwei adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di perjalanan tersebut. Mereka memulai persidangan misterius dan meninggalkan dunia ini. Sejak zaman kuno, kediaman prajurit ganjil akan membuka jalan setiap 10.000 tahun sekali. Tidak ada yang tahu kemana orang-orang itu pergi, dan itu selalu disebut sebagai cobaan paling kuat dalam sejarah.
Kali ini, kediaman prajurit aneh membuat pengecualian, dan jalan kuno dibuka beberapa kali. Bodhisattva Wes, Pangbo, dan yang lainnya juga menginjakkan kaki di perjalanan dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Beberapa tahun yang lalu, Ji Ziyue juga memilih untuk menginjakkan kaki di jalan ini. Ye Fan termenung saat mendengar hal ini. Kemana jalan kuno ini mengarah? Apakah itu sama dengan yang dia ambil? Tidak mungkin mengarah ke bintang kuno abadi terbang, kan? Sulit untuk memastikannya. Di antara bintang-bintang dengan kehidupan yang Ye Fan tahu, ada Fire Mulberry, Sky Connecting, North Star, dan Flying Immortal. Ada 4 bintang kuno yang bisa dipilih, dan sulit baginya untuk pergi ke sana. Apa yang terjadi pada Pangbo saat itu? Dia masih mengingat adegan itu dengan jelas. Ketika dia akan menginjakkan kaki di perjalanan pulang, teman baiknya ini sangat tidak normal dan pergi tanpa pamit. Garis keturunan Dewa Iblis di tubuhnya tiba-tiba terbangun, dan warisan ras hampir menyebabkan dia mengalami kecelakaan. Kebangkitan semacam ini sangat berbahaya. Secara paksa mengubah fisik seseorang, dan bahkan pemikiran mental seseorang akan ditumbangkan. Segala macam hal yang tak terlukiskan dan menakutkan akan terjadi. Kaisar kuno pernah berkata bahwa hidup adalah keajaiban terbesar di dunia. Apakah nenek moyang kita benar-benar sudah mati? Seorang kaisar semu kuno pernah mengatakan bahwa, pada kenyataannya, dia tidak mati. Dia hidup dalam darah kita. Dalam arti tertentu, ini tidak salah. Kita adalah kelanjutan dari kehidupan leluhur kita. Selama kita bereproduksi tanpa henti, mereka tidak akan mati. Ini adalah jenis keabadian yang berbeda. Orang bijak kuno itu benar. Darah leluhur mengalir di tubuh kita, dan bahkan sebagian dari fragmen ingatan mereka hidup di dalam tubuh kita. Ye Fan tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian dia merasa lega. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, bukankah reproduksi dan evolusi kehidupan seperti ini? Semua rahasia keabadian tercetak di dalam gen. Ye Fan telah melihat contoh konkretnya, seperti saat dia bertarung dengan Yuan Gu, yang terakhir telah memanggil bayangan Kaisar Yuan dari darahnya. Saat itu, warisan Pangbo sangat berbahaya, dan dia hampir menjadi orang lain. Dia memperoleh banyak fragmen memori dari darahnya, dan tidak punya pilihan selain menginjak formasi rahasia dan pergi. Ye Fan tertegun tak bisa berkata-kata. Dia telah belajar dari bumi bahwa ras iblis dan manusia hidup bersama di zaman kuno, dan ras Pangbo adalah keturunan Dewa Iblis. Mereka minum dan mengobrol tentang tahun-tahun terakhir. Mereka semua sedikit mabuk, dan perjamuan masih berlangsung sampai bulan terbit. Hanya Duan De yang tidak beruntung yang melolong sendirian di bawah sinar bulan. Dia melampiaskan energinya yang berlebihan dan tidak bisa berpartisipasi dalam perjamuan. Setelah sekian lama, anjing hitam besar itu sangat mabuk sehingga lidahnya menjadi keluh. Dia berkumpul dengan Longma, tapi sepasang bajingan ini tidak bergerak. Setelah mengobrol sebentar, mereka tampak saling menghargai dan mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang besar. Sudut jubah perang berlumuran darah dikirim kembali dari jalan kuno rumah Kishi. Itu milik Ji Haoiwei, tapi tidak ada kata-kata di atasnya. Karena hal inilah Ji Ziyue memulai perjalanan untuk menyelamatkan kakaknya, dan berpartisipasi dalam ujian terkuat dalam sejarah. Sebelum dia pergi, dia akan menatap langit berbintang setiap malam, dan pada akhirnya, dia pergi ke rumah Kishi dengan sedih, kata Li Tian sambil menepuk pundak Ye Fan dan menghela nafas. Apakah jalan kuno itu masih bisa dibuka? Ye Fan bertanya setelah hening beberapa saat. Sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Yan Yixi menggelengkan kepalanya. Paman Ye, mengapa kami tidak bisa menghitung apapun tentang Anda bahkan ketika Anda berdiri di depan kami? Gulin bertanya dengan mata besarnya berkedip. Aku telah membalikkan dao besar, dan mengacaukan misteri surga. Ye Fan tersenyum. Pada kenyataannya, bukan itu masalahnya. Dia tahu itu pasti karena kuali langit yang rusak di tubuhnya. Beberapa tahun ini, anak suci Yao Guang sangat rendah hati. Dia mungkin belum meninggalkan planet kuno ini, tapi ada juga kabar bahwa dia adalah orang terakhir yang melangkah ke jalan bintang, kata Kaisar Hitam. Dia bersekongkol dengan Kaisar Hitam. Selama bertahun-tahun, dia telah mengincar tanah suci Yao Guang. Dia percaya bahwa tanah suci itu dibangun di atas makam kekaisaran yang sangat besar, dan dia ingin menggalinya. Cobaan terkuat di kedalaman langit berbintang, kemana jalan itu mengarah? Ye Fan minum secangkir anggur dan memandangi langit berbintang. Larut malam, Duan De tampak seperti baru saja diangkat dari air. Dia berlumuran keringat dan sangat lelah sehingga dia bergerak-gerak. Kulitnya masih bersinar, dan dia akhirnya berhasil. Setelah dia masuk, dia mendentingkan gelas dengan Ye Fan dan menghela nafas sejenak.
Kemudian, dia meletakkan cangkirnya dan berlari ke arah Kaisar Hitam. Pertarungan antara seorang pria dan seekor anjing pun terjadi. Segera, semua orang ingin minum lagi. Mereka menyaksikan pertarungan itu sambil minum. Saudara kera, apakah lukamu serius? Sebuah botol batu giok muncul di telapak tangan Ye Fan dan dia menyerahkannya. Ini adalah cairan ilahi dari zona kenaikan abadi. Aku baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Setelah beberapa saat, kamu akan ikut denganku dan membantuku menahan satu orang. Aku akan pergi membunuh Pangeran Surgawi sendiri. Mata monyet itu menakutkan. Terlihat jelas bahwa dia sedang menahan amarahnya. Oke, tidak masalah. Ye Fan memiliki niat yang sama. Karena dia telah kembali, dia pasti tidak mau tinggal diam dan tidak aktif. Setelah terakumulasi sampai batas tertentu, dia membutuhkan pelepasan untuk memotong semua dendam dari masa lalu.